Yarsi, Profesor Dr. Jurnalis Udin beserta Ibu Hajah Suraida Jurnalis Udin. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Yarsi, Dr. Santi Jurnalis SPA MKes. Yang terhormat Rektor Universitas Yarsi, Profesor Dr. Fasli Jalal PhD beserta jajarannya. Dan yang kami hormati keluarga Propovendus dan tamu undangan. Pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025, akan dilaksanakan sidang terbuka Doktor dengan Promovendus Kamal Anas dari Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi. Hadirin yang kami hormati, agar sidang terbuka Doktor berjalan lancar dan hikmat, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Hadirin dimohon untuk mematikan nada dering telepon selular atau alat komunikasi lainnya. Hadirin dimohon untuk tidak keluar masuk ruangan dan menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Dan hadirin dimohon untuk memperhatikan seluruh instruksi yang disampaikan oleh kami. Terima kasih. Sidang terbuka promosi doktor akan segera dimulai. Hadirin yang terhormat, kami mohon untuk dapat berdiri. Ketua Pembina Yayasan Yarsi, Rektor Universitas Yarsi, dan tim penguji dipersilahkan memasuki ruang sidang. Promovendus dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang terbuka Doktor Sains Biomedis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi akan diawali dengan pembacaan doa. Pembacaan doa dipimpin oleh Dr. Lukman Hamdani SHI MEI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya Bapak Ibu kita mulai dengan doa, tapi sebelum itu kita baca Fatihah ya. Yang pertama untuk Founding Father Yarsi yang telah membangun Yarsi hingga saat ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk beliau. Yang kedua pada Prof JU dan segenap jajarannya, Pak Rektor dan lain-lain, mudah-mudahan selalu sehat, jasmani, rohani dan lainnya. Dan ketiga kepada semua pimpinan ya, baik dari S3, biomedis, sekretaris dan lain-lain, dan juga untuk kita semua agar selalu lebih produktif, sehat selalu,
Dan mudah-mudahan kita doakan kepada Pak Dr. Kamal agar lebih sukses, maju dan berkembang baik dunia dan akhirat. Al-Fatihah Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila bil anbiya wal mursalin wa alimikum was sahabatin, summa ila ruhi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwana wa akhwatina wa qarabatina wa jirana wa man ahsana wa man zamna awsana ilaihi wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahlam siyama syekhina wa murabbina wa kunatuna syekhina wa ila ruhi kullu insan fi hadha qa'ad wa ila ruhi fi nafsihi wa ila ruhi bi an yarhamuna wa yansuna wa salimina gun wa yanfa'na bi jami'in al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim likarimun tarkarim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka sadatina sabisin raj ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wafini ma wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa istanik. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu awlaka bi ni'matika alayya wa bidanni faghfirli fa inna anta rabbighfirli wa li walidayya warhamma kama rabbani sigara wa li bani sigara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahimmat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma iftah lana wa li auladina wa dzurriyyatina wa asatidina futuhal arifin wa faqihna wa yawfiddin wa ja'alna minal ulama'il amilin wa la taj'al fi qulubil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum subhanakallahumma wa ta'ala fi salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi Sains Biomedis program doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi atas nama Kamal Anas dimulai. Dipimpin oleh Rektor Universitas Yarsi, Profesor Dr. Fasli Jalal, PhD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ini sidang terbuka Doktor Universitas Yarsi resmi saya buka. Saya menyampaikan selamat dan terima kasih atas kehadiran daripada Ketua Pembina Yayasan Yarsi beserta Ibu dan Ketua Pengurus Yayasan Yarsi dan juga promotor dan para kopromotor, tim penguji dan para hadirin dan hadirat yang saya muliakan pada sidang terbuka dokter ini. Nanti ketua sidang yang akan melakukan pengujian kepada promovendus akan dipimpin langsung oleh Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Perlu saya sampaikan bahwa para promotor dan kopromotor yang bertindak sebagai promotor ada Dr. Insan Sosiawan Tunru PhD dengan kopromotor Dr. Diniwati Muhtar MKes dan kopromotor juga adalah Dr. Yefta Munajat spesialis bedah dan spesialis bedah plastik rekonstruksi dengan spesialis luka bakar sebagai konsulen. Dan untuk itu nanti beliau para promotor dan kopromotor akan memberikan justifikasi juga di akhir daripada acara kita ini. Dan untuk tim penguji, ketua sidangnya langsung adalah Ketua atau Direktur Sekolah Pasca Sarjana Profesor Chandra Aditama, dan penguji satu bertindak Profesor Dr. Hewan Ekowati Handaryani,
MSI PhD APF ahli patologi veteriner, dan penguji kedua adalah Dr. Indra Kusuma Master Biomedik. Sedangkan sekretaris penguji adalah juga bertindak sebagai penguji ketiga Profesor Dr. Anda Himi Marsiati MS. Selanjutnya proses ujian terbuka saya serahkan pada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Kami persilakan, Profesor. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai kegiatan hari ini. Saudara Promovendus, apakah saudara sudah siap untuk diuji pada sidang terbuka doktor ini? Yang terhormat Ketua Sidang, saya siap diuji. Baik, saudara Promovendus, saya persilahkan menyampaikan ringkasan dari disertasi saudara yang berjudul Kerusakan kulit akibat pajanan asam format pada model sus corva domesticus, kajian histopatologi dan biomolekuler isoprostan, nuclear factor kappa light chain enhancer of activated B cell, high mobility group box 1 selama maksimal 20 menit. Saya persilakan saudara Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Jurnalis Udin PAK, yang saya hormati Profesor Dr. Fasli Jalal PhD, yang saya hormati Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, spesialis paru konsulen, yang saya hormati Profesor Dr. Anda Himi Marsiati MS, yang saya hormati Profesor Dr. Hewan Ekowati Handaryani MS PhD APVETS, yang saya hormati Dr. Indra Kusuma M.Biomed, yang saya hormati Dr. Insan Asosiawan Tunru PhD, yang saya hormati Dr. Diniwati Mukhtar MKes, yang saya hormati Dr. Yefta Munajat spesialis bedah plastik rekonstruksi subspesialis luka bakar konsulen. Izinkan saya ingin menyampaikan presentasi dari penelitian saya. Penelitian saya ini dengan judul Kerusakan kulit akibat pajanan asam format pada model sus corva domesticus, kajian histopatologi dan biomolekuler, isoprostain, nuclear factor kappa light chain enhancer of activated B cells, high mobility group box 1. Dengan promotor, penelitian ini dilatar belakangi dengan luka bakar kimia yang terjadi akibat paparan bahan kimia kuat, baik secara tidak sengaja maupun dengan sengaja. Di sini bahan yang menjadi penelitian kami itu adalah zat kimia asam format dengan rumus bangun HCOOH, adalah asam organik lemah dengan pKa 3,7 dan pH 2,38 sampai 3,47 yang banyak dipakai dalam industri. Kemudian latar belakang lain itu adalah di Sumatera Selatan asam format ini disebut sebagai cukupara. Berulang kali digunakan sebagai alat untuk penyerangan, balas dendam atau dendam dan sebagainya. Kemudian bila ada yang meneliti belum ada yang meneliti secara komprehensif tentang luka bakar kimia asam format ini, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan asam format dapat merusak jaringan kulit, dinilai secara histopatologi, stres oksidatif dengan isoprostain, inflamasi dengan NF-kappa beta dan nekrosis dengan HMG B1. Di samping itu ada foto korban yang tersiram dengan asam format. Metodologi penelitiannya adalah kami melakukan penelitian ini di Rumah Sakit Hewan dan Pendidikan di IPB yang sudah lolos etik, menggunakan babi sus corva domesticus yang diaklimatisasi selama 14 hari, itu aklimatisasi itu artinya dipelihara selama 14 hari, babi dalam keadaan sehat. Kemudian
dalam keadaan dibius umum, babi itu kita lakukan perlakuan dan diberi marker di kulit babinya itu ada KN, KP, P30, P1 jam, P3 jam, dan P6 jam. KN itu adalah kontrol negatif dan KP itu adalah kontrol positif. 30, 1 jam, 3 jam, 6 jam itu yang kita amati atau kita observasi. Setelah dipajankan asam format selama 3 menit. Kemudian kita observasi makroskopik kulitnya dan nanti kita lakukan pemeriksaan histopatologi, isoprosten, NF-kappa beta dan HMGB1, histopatologi dengan perwarnaan hematoksilin eosin, isoprosten dengan elisakit dan NF-kappa beta dan HMGB1 itu dibuktikan dengan pemeriksaan imunohistokimia dan baru kita olah menjadi analisis data. Ini gambaran makroskopiknya. Kami sebelum melakukan uji tama, kami sudah melakukan uji pendahuluan dengan pajanan asam format 20 detik dan baru kita lakukan pajanan asam format 3 menit. Di sini yang sebelah kiri itu adalah gambaran setelah dipajankan kulit babi yang 20 detik sudah terlihat ada perubahan di kulitnya. Yang paling atas adalah kulit normal, kemudian yang bulat kuning itu adalah kulit babi yang sudah dipajankan besi panas selama 20 detik. Kemudian sebelah kanan itu adalah pajanannya diperlama, ini diberikan selama 3 menit, yang KN atas itu kulit babi yang normal, yang B itu adalah kulit babi yang sudah diberi pajanan besi panas, kemudian yang bawahnya itu yang 30 menit, 1 jam, 3 jam dan 6 jam terlihat kulit babi itu semakin lama semakin keras dan perubahan warnanya semakin gelap. Slide. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan histopatologi kulit dengan perwarnaan hematoksilin eosin, di mana 3 gambar ini yang A, B, dan C. A itu adalah gambaran dari kulit babi yang normal. Yang B itu adalah gambaran kulit yang sudah dipajankan besi panas, dan yang C itu setelah diberikan pajanan asam format. Di sini terlihat bahwa hasil pemeriksaannya ini menunjukkan sudah ada perbedaan akibat pajanan asam format. Slide. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan gambaran epidermis dan perwarnaan HE pada pajanan asam format 3 menit. Yang A itu ada kontrol negatif, B kontrol positif, yang dipajankan besi panas. Kemudian yang C itu yang 30 menit, yang D itu 1 jam, E itu yang 3 jam, dan yang F itu ada yang 6 jam. Terlihat semakin lama pajanannya itu, observasinya kerusakan yang ditimbulkan di kulit dan epidermis semakin nyata. Slide. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan gambaran dermis, ya. Itu dilihat pada kontrol negatif yang A, kemudian kontrol positif yang B, itu yang dipajankan itu parah rusaknya. Kemudian yang C, D, dan E dan F itu terlihat edemanya semakin banyak. Dan ini menunjukkan bahwa semakin lama pajanan dari akibat pajanan asam format itu, kerusakan di dermisnya juga semakin tidak bagus. Slide. Sebelumnya saya harus menyampaikan bahwa kenapa dipilih babi itu karena kulit babi itu hampir menyerupai kulit manusia susunannya, terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Kemudian sekarang ini adalah analisa scoring pewarnaan HE, di mana analisis skor total dari histopatologi pajanan asam format 3 menit. Ini kita kategorikan dengan scoring Gibson, itu normal 0 sampai 1, ringan 2 sampai 4, sedang 5 sampai 8, dan berat 9 sampai 12. Yang kita observasi itu adalah skor nekrosis, skor edema, skor infiltrasi sel radang, dan skor vaskularisasi. Di mana skor totalnya itu kalau yang kontrol negatif itu adalah 0,7 normal, itu adalah kulit yang normal. Kemudian kontrol positif besi yang diberi
api pajanan besi panas itu 10,44 dikategorikan berat, dan pajanan dengan asam format mulai dari 30 menit, 1 jam, 3 jam, dan 6 jam itu menunjukkan kategori yang sedang. Slide. Ini adalah analisa statistik perwarnaan hematoksilin eosin, di mana analisis statistik skor total histopatologik pajanan asam format 3 menit, itu skor nekrosisnya KN, KP, perlakuan 30 menit, 1 jam, 3 jam, dan 6 jam. Yang dilihat itu adalah skor nekrosis, skor edema, skor infiltrasi sel radang, skor vaskularisasi dengan mean Whitney P sama dengan 0,05 menunjukkan perbedaan yang signifikan, P kurang dari 0,5 antar kelompok. Slide. Ini grafik batang dari hasil pemeriksaan kadar 8 isoprosten dengan ELISA, di mana menunjukkan 8 isoprosten itu sebagai penanda stres oksidatif. Terlihat bahwa kadar lebih tinggi pada kelompok kontrol positif, kemudian kelompok perlakuan, dan dibandingkan kontrol negatif. Di sini dibandingkan yang pajanan 20 detik dan 3 menit, dan terlihat bahwa di awal dari pajanan itu isoprostennya sudah meningkat di perlakuan 30 menit dan pengamatan 1 jam. Slide. Ini juga analisis statistik dari 8 isoprosten tadi dengan pajanan asam format 20 detik dan analisis statistik kadar 8 isoprosten pajanan asam format 3 menit, di mana menunjukkan perbedaan yang signifikan antar kelompok. Slide. Kemudian kita juga ingin melihat antibodi dari anti NF-kappa beta dengan pewarnaan imunohistokimia. Di sini kita melihat ekspresi dari NF-kappa beta, di mana dengan pajanan 20 detik saja sudah terlihat pada pengamatan 6 jam itu sudah keluar NF-kappa betanya. Ya, dari awal makin lama makin meningkat secara signifikan. Slide. Kemudian ekspresi NF-kappa beta setelah pajanan asam format 3 menit, tadi yang 20 detik, ini yang 3 menit, itu lebih jelas lagi terlihat bahwa ekspresi NF-kappa beta di stratum basal yang warna kuning itu semakin lama semakin meningkat, dan di 6 jam sudah sangat banyak ekspresinya. Slide. Ini perwarnaan imunohistokimia menggunakan antibodi untuk melihat anti HMG B1. Di sini terlihat bahwa dengan pajanan 20 detik itu sudah terlihat bahwa HMG B1 dari pengamatan 6 jam ini sudah keluar dan terlihat banyak di stratum basal. Slide. Ini ekspresi dari HMG B1 pada pajanan asam format 3 menit, di mana ekspresi HMG B1 itu sudah terlihat pada menit ke-30 dan semakin meningkat pada menit ke-6 pada 6 jam pengamatan. Slide. Simpulan secara histopatologi, pajanan asam format selama 3 menit pada kulit babi menyebabkan kerusakan jaringan pada tingkat sedang yang ditandai oleh nekrosis epidermis, edema dermis, infiltrasi sel radang, sel peningkatan vaskularisasi yang signifikan bila dibandingkan dengan jaringan kulit normal. Namun tingkat kerusakan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan luka bakar termal atau KP. Kemudian yang kedua, kadar 8 isoprosten meningkat secara signifikan pada 30 menit dan 1 jam pasca pajanan asam format. Kemudian menurun pada 3 jam dan kembali meningkat pada 6 jam, mengindikasikan dinamika dari stres oksidatif akut. Yang ketiga, ekspresi NF-kappa beta meningkat seiring waktu dengan puncak pada 6 jam pasca pajanan asam format, menunjukkan aktivasi jalur molekuler inflamasi pada kulit yang terluka. Yang keempat, ekspresi AMG B1 mengalami peningkatan yang mencapai puncaknya antara 3 hingga 6 jam setelah pajanan
asam format. Hal ini mengindikasikan bahwa HMGB1 sebagai sinyal kematian dilepas pada respon inflamasi dan waktu relatif singkat pasca pajanan asam format. Slide. Ini adalah temuan jalur stres oksidatif dan inflamasi kulit yang terpajan asam format selama 3 menit yang kami dapatkan dari penelitian kami, di mana fokus kami itu adalah yang diberi warna hijau itu adalah 8-isoprostein, NF-kappa beta, MGB1 dan kerusakan histopatologi dari jaringan kulit. Slide. Terima kasih ringkasan dari penelitian kami yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Saudara Promovendus. Kita masuk ke ujian dari para penguji. Saya persilakan penguji pertama, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Hewan Ekowati Handaryani, MS, PhD, APVET, untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Saya persilakan, Bro. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya menyampaikan konfirmasi. Di dalam penelitian tentang pajanan asam format pada kulit babi yang saudara lakukan, ada 2 antibodi yang digunakan, yaitu NF-kappa B1 dan HMGB1. Mohon saudara Promovendus dapat menjelaskan arti dan peran masing-masing protein tersebut pada proses radang secara umum dan bagaimana hasilnya bila diaplikasikan pada kulit yang terpapar asam format. Silakan. Kemudian yang kedua, langsung saja barangkali. Yang kedua adalah sebagai ahli bedah yang telah memiliki pengalaman termasuk di dalamnya penelitian tentang pajanan asam format pada kulit babi yang memiliki beberapa kesamaan dengan manusia, langkah-langkah apa saja yang akan saudara Promovendus lakukan bila ada pasien yang terpapar asam format misalnya pada lengan bagian atas? Silakan, ada 2 hal yang akan saya konfirmasi di sini. Silakan. Yang terhormat Profesor Dr. Hewan Ekowati Handaryani, MS, PhD, APVET. Izinkan saya menjawab pertanyaan Prof. Pertanyaan pertama itu adalah arti peran NF-kappa beta. Saya mulai dengan NF-kappa beta dulu. NF-kappa beta ini adalah faktor transkripsi yang sangat penting dalam imunisasi, dalam faktor imun dan inflamasi. Apabila sel mengalami cedera atau infeksi atau mengalami kerusakan akibat radang, maka NF-kappa beta ini akan bermigrasi ke dalam inti sel dan dia akan memicu faktor-faktor genetik proinflamasi seperti sitokin dan kimokin. Kemudian dari sini kita tahu bahwa NF-kappa beta itu merupakan faktor yang penting untuk jalur inflamasi. Dan hubungan dengan penelitian yang saya lakukan setelah diberi pajanan asam format 3 menit, itu didapatkan bahwa ekspresi dari NF-kappa beta ini meningkat secara signifikan mulai terlihat dari 30 menit dan mencapai puncaknya pada 6 jam. Artinya menunjukkan bahwa memang jalur stres oksidatif ini diikuti dengan proses inflamasi yang ditandai dengan NF-kappa beta. Kemudian yang kedua itu adalah arti dan peran dari HMGB1. High Mobility Group Box 1 ini sebenarnya merupakan suatu protein nuklear yang tugasnya itu adalah untuk transkripsi gen, di mana pada saat sel itu mengalami cedera atau menjadi sel kematian, maka dia akan keluar dari nukleus
dan menuju sitosol dan akhirnya ke arah tetrasel, ekstrasel, dan kemudian dia akan berikatan dengan toll-like reseptor, di mana toll-like reseptor ini juga akan menginduksi untuk terbentuknya NF-kappa beta. Jadi dengan kata lain, HMGB1 juga berfungsi sebagai inflamasi sekunder. Sedangkan pada penelitian saya, dengan pajanan asam format 3 menit, itu ekspresi HMGB1-nya itu sudah terlihat mulai dari 30 menit dan semakin meningkat sampai 6 jam. Artinya HMGB1 juga termasuk dalam jalur stres oksidatif yang meningkat inflamasi, dan ini menunjukkan bahwa NF-kappa beta dan HMGB1 merupakan faktor-faktor yang penting untuk jalur inflamasi dan nekrosis sel. Itu jawaban saya yang pertama. Kemudian jawaban saya yang kedua itu tentang bagaimana sebagai seorang ahli bedah apabila sudah melakukan penelitian seperti ini dan mendapati kasus dengan pasien dengan tersiram asam format. Yang pertama itu kita tentu harus segera memeriksa pasien itu apakah ada baju ataupun benda lain yang masih melekat di tubuh pasien tersebut, dan itu segera harus dibuka atau dilepaskan. Yang kedua, kita harus memeriksa bagaimana jalur napasnya, sirkulasinya. Kemudian yang ketiga, kita harus anamnesa. Sudah berapa lama dia terkontaminasi dengan asam format tersebut, durasinya bagaimana, kemudian berapa banyak volume yang terkena. Mungkin itu terkait dengan penelitian yang saya lakukan. Kemudian apabila kejadian ini baru terjadi, itu kita lakukan dekontaminasi, itu dengan melakukan irigasi area yang terkena pajanan tersebut dengan air mengalir, air bersih yang mengalir selama 20 menit. Kemudian tidak lupa kita amati observasi dari lukanya tersebut, dari mulai kemerahan sampai menjadi lebih gelap atau hitam. Kemudian juga kita beri antiinflamasi, anti nyeri, dan antibiotik. Dan apabila selama pengamatan tersebut dijumpai tanda-tanda nekrosis, maka kita akan segera persiapkan untuk dilakukan debris demam. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Profesor Ekowati Andaryani. Saya persilahkan penguji kedua, yaitu yang terhormat Dr. Indra Kusuma M.Biomed untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Saya persilahkan. Terima kasih Ketua Sidang. Saudara Kamal, saya ucapkan selamat pertama-tama atas sampainya ke tahap ini. Sebelum Saudara Promovendus mendapatkan gelar akademik sebagai seorang doktor, maka kita perlu mengajukan pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan adalah Saudara menampilkan tadi gambar ringkasan dari penelitian Saudara, kalau tidak salah gambar 5.1. Mungkin Saudara bisa jelaskan secara lebih detail, khususnya terkait munculnya isoprostan. Kemudian yang kedua, karena pada gambar tersebut isoprostan adalah dari jalur stres oksidatif. Saya minta Saudara menyampaikan pendapat bagaimana dalam terapi kondisi seperti ini peran antioksidan. Demikian, silakan. Yang terhormat Dr. Indra Kusuma M.Biomed, izinkan saya menjawab pertanyaannya sebagai berikut. Boleh ditayangkan gambar. Ini adalah temuan jalur stres oksidatif dan inflamasi kulit yang terpajan asam format, di mana
dari gambar ini kita mendapati dua proses yang terjadi, yaitu jalur stres oksidatif dan jalur inflamasi. Pada saat pertama kulit babi itu terkena pajanan asam format HCOH yang diberi pajanan selama 3 menit, maka asam format itu akan melakukan penetrasi, menembus membran sel, keratinosit, dan stratum basal. Di sini akan terjadi peroksidasi lipid, di mana peroksidasi lipid ini akan menghasilkan reaktif oksigen spesies yang meningkat dan asam arakidonat non-enzimatik yang akhirnya akan mengeluarkan 8 isoprosten. Kemudian reaktif oksigen spesies ini juga akan mengaktifasi kompleks IKK yang bertranskripsi dengan NF-kappa beta dan meningkat, dan kemudian terjadi fosforilisasi dari IKB, dan NF-kappa beta ini akan bermigrasi ke dalam inti sel, ke dalam sel, dan meningkat dari NF-kappa B ini mengaktifkan transkripsi dari gen proinflamasi. Sebagai mediator proinflamasinya adalah suatu sitokin, khususnya di sini adalah IFN gamma. Kemudian jalur inflamasi ini diperpanjang dengan jalur Janus kinase. Kemudian jalur kinase ini dengan stat 1, signal transducer and autofocus transcript 1, itu akan mengasetylisasi HMGB1, dan akhirnya HMGB1 itu akan keluar ke sitoplasma, dan HMGB1 juga akan keluar ke ekstrasel yang dikenal dengan molekul sinyal bahaya yang disebut dengan DMPS atau PMPS, dan kemudian dia akan bergabung dengan Toll-like receptor, dan Toll-like receptor ini juga akan menginduksi terjadinya NF-kappa beta, dan NF-kappa beta ini akan kembali masuk ke dalam sel, kemudian menginduksi HMGB1 dan bisa terjadi nekrosis. Kemudian stres oksidatif itu juga dapat menimbulkan denaturasi protein dari sel kulit itu sendiri, dan akhirnya terjadi nekrosis. Kemudian peran ROS atau reaktif oksigen spesies itu akan meningkat terus. Dia akan merusak stratum basal, dan kerusakan itu juga akan naik ke arah stratum spinosum dan granulosum, dan proses ini berlangsung terus, terjadi inflamasi, dan akhirnya kerusakan itu selain kerusakan epidermis, nekrosis basal, dan juga sampai ke dermis. Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana proses 8 isoprosten itu menjadi antioksida? Jadi hal ini sangat relevan sekali dengan penelitian ini untuk kemungkinan untuk terapi yang bisa digunakan untuk pajanan asam format ini, di mana kita akan membentuk antinya dari mulai hulu yang pertama dengan menciptakan anti 8 isoprosten untuk mencegah stres oksidatif itu meningkat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kambang, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Baik, terima kasih yang terhormat Dr. Indra. Saya persilahkan pengunjung ketiga yang juga promotor, yaitu Dr. Insan Sosiawan Tundru PhD, untuk menyampaikan pertanyaan dan juga mungkin sanggahannya. Saya persilahkan. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang ingin saya tanyakan ke Saudara Promovendus, dari penelitian yang Saudara gunakan sini adalah asam format. Ya, kalau kita melihat selama ini di berita atau apa ya, selain asam format yang banyak
terjadi itu adalah menggunakan asam kuat, ya H2SO4. Kira-kira apa perbedaan mendasar? Ya tentu nantinya kan perbedaan itu akan bisa menjadi suatu hal dalam penanganan atau itu. Nah itu kira-kira apa perbedaan mendasar untuk antara asam kuat dengan asam format ini. Dan yang kedua pertanyaan saya adalah apa kira-kira implikasi klinis ya yang diharapkan dari Promovendus tentang penelitian ini. Saya kira itu. Terima kasih. Yang terhormat Dr. Insan Asosiawan Tunru, PhD, izinkan saya menjawab pertanyaannya. Yang pertama itu perbedaan antara asam format dan asam sulfat. Asam format dengan rumus bangun HCOOH dan asam sulfat dengan rumus bangun H2SO4. Dua zat ini sama-sama asam yang kuat. Asam format itu adalah asam kuat lemah. Kemudian pH-nya tadi antara 2,3 sampai 3, sekian dan pKa-nya itu 3,7. Sedangkan asam sulfat atau H2SO4 itu pH-nya itu sangat rendah sekali, di bawah 1. Dan termasuk asam yang sangat kuat. Nah, dari hal yang bisa kita dapatkan dari pajanan kedua zat ini, perbedaannya itu pada asam format itu, kerusakannya itu apabila terpajan itu membutuhkan waktu bisa sampai jam. Sedangkan kalau asam sulfat itu kerusakannya itu dalam hitungan detik dan menit. Karena penetrasinya yang begitu korosif dan sangat kuat dan parah terjadi pada kerusakannya. Dan tentunya kalau asam format dari penelitian yang saya dapatkan, proses kerusakan jaringan itu harus melalui tahap-tahap seperti stres oksidatif, kemudian ada proses inflamasi, dan baru kerusakan sel atau nekrosis. Dan itu masih ada tempat untuk kemungkinan kedepannya untuk diperbaiki. Kemudian untuk asam sulfat ini sendiri, itu karena sifatnya sangat korosif, memang susah atau sangat susah dicegah. Dan ini memang sama-sama menimbulkan kerusakan atau kecacatan, tapi tentu untuk asam sulfat itu lebih susah dalam penanganannya nanti. Karena prosesnya yang begitu korosif dan penetrasinya begitu cepat. Kemudian itu yang mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk perbedaan asam format dan asam sulfat. Kemudian untuk implikasi dari penelitian saya ini, yang pertama dari hasil penelitian ini kita dapat memberikan gambaran tentang proses kerusakan yang terjadi akibat luka bakar asam format. Di sini tentu kita dapat mempelajari bagaimana adanya proses stres oksidatif, inflamasi, sampai kerusakan sel dan akhirnya terjadi nekrosis. Kemudian yang kedua implikasinya itu mungkin implikasi yang kedua itu adalah diharapkan nanti akan bisa diciptakan pengobatannya untuk asam format. Akibat luka bakar asam format ini, kedepannya tentu ada penelitian yang akan mencari bagaimana penanganan terapi dari luka bakar asam format ini. Yang ketiga implikasinya itu mungkin adalah dengan mengetahuinya adanya stres oksidatif, kemudian inflamasi dan sebagainya, dapat diciptakan terapi-terapi yang bisa mencegah kerusakan lebih lanjut. Dan yang keempat, tentu yang terpenting itu adalah hasil penelitian ini mungkin dapat dijadikan gambaran atau masukan kepada pemegang regulasi dari zat-zat yang berbahaya. Jangan sampai hal ini tidak diketahui dan dapat mengakibatkan
tidak adanya warning untuk keselamatan kerja dan sebagainya. Itu dari saya. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih. Sekarang saya persilakan yang terhormat Dr. Diniwati Muhtar MKes untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Saya persilakan. Terima kasih Ketua Sidang. Pertama-tama selamat ya Dr. Kamal atas pencapaian yang luar biasa ini pada hari ini. Puncak dari prestasi kerja penelitian selama 6 semester yang Dr. Kamal, seorang klinisi tapi bisa membuktikan kepada halayak bahwa kesibukan tidak membatasi kemampuan untuk menjadi peneliti. Pertanyaan saya adalah terkait dengan gambar yang Promovendus buat pada gambar 51. Itu menurut saya ini gambar yang hasil dari penelitian saudara Promovendus. Ini bisa didaftarkan ke HKI menurut saya. Ya, dari gambar ini saya bisa membaca bagaimana bintangnya sesuai dengan judul HMGB1 dan FKB itu adalah masih pada luka bakar akibat asam format. Menurut saudara Promovendus, apakah kita atau saudara sebagai klinisi bisa membuat inhibitor dari HMG1B atau inhibitor dari NF-kappa-B sebagai terapi awal dari luka bakar asam format? Yang keduanya sudah dijawab sebetulnya tadi. Apakah hasil penelitian ini dapat dijadikan regulasi untuk industri-industri karena asam format bisa dipakai secara luas di industri ataupun pertanian sebagai regulasi keselamatan kerja para pekerja begitu. Apakah Anda saudara Promovendus berani menyatakan bahwa ini hasil penelitian saya itu berpengaruh terhadap keselamatan kerja? Demikian. Yang terhormat Dr. Diniwati Muhtar MS, izinkan saya menjawab pertanyaannya. Yang pertama mengenai apakah dengan adanya hasil penelitian ini di mana ada jalur yang terkait di situ NF-kappa-beta dan HMGB1, apakah bisa dijadikan untuk terapi mungkin dengan anti NF-kappa-beta dan anti HMGB1. Peluang ini sangat memungkinkan sekali. Jadi kedepannya nanti mungkin berdasarkan hasil penelitian ini bisa dijadikan peluang untuk pengobatan mungkin dengan seperti sejenis salep untuk mencegah terjadinya inflamasi yang semakin bertambah atau kematian sel atau kerusakan sel dengan pemberian salep tersebut, dan tentunya ini memerlukan uji lagi dan melakukan beberapa tahap depannya supaya bisa terwujud pengobatan dengan menggunakan anti NF-kappa-beta untuk inflamasi dan anti HMGB1 untuk nekrosis dari jaringan. Yang kedua, mengenai hasil penelitian ini apakah bisa dijadikan masukan buat regulasi untuk keselamatan kerja? Ya, ini saya rasa bisa dijadikan masukan yang sangat berharga ya bagi regulator yang mengerjakan ataupun industri-industri yang menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya. Jangan sampai mereka tidak tahu bahwa
ada proses yang perlu diwaspadai, terutama mitigasi dari zat kimia yang berbahaya ini, sehingga tentu akan dibuatkan suatu protokol yang lebih jelas, terutama dalam lingkungan kerja mereka. Baik, terima kasih. Saya persilakan penguji kelima, yaitu yang terhormat Dr. Yefta Munajat, SPB SBPPRI konsultan, untuk mengemukakan pertanyaan dan atau sanggahannya. Persilakan Dr. Yefta. Baik, terima kasih Ketua Sidang Prof. Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Kamal sudah melakukan suatu penelitian yang complicated ya, rumit ya. Perjuangannya luar biasa, dan saya kira fokusnya investigasinya terfokus pada beberapa item ya. Reaksi kimiawi, stres oksidatif, respons inflamasi, dan sinyal kematian jaringan. Nah, pertanyaannya, berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian ini, meski tadi Dr. Insan sudah bertanya beda asam dengan asam kuat lainnya apa, namun rasanya masih ada hal yang belum terjawabkan dalam konteks respons inflamasi dan sinyal kematian tadi. Ya, apa yang membedakan asam format ini, dampak kerusakan jaringan yang spesifik akibat pajanan asam format dengan asam kuat lainnya? Bagaimana karakteristik respons inflamasinya dan bagaimana karakteristik sinyal kematiannya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kebaruan apa yang Dr. Kamal tunjukkan di sini? Ya, dari temuan khususnya 4 item tadi, reaksi kimiawi, stres oksidatif, respon inflamasi, dan sinyal kematian. Silakan Dr. Kamal. Yang terhormat Dr. Yefta Munajat, spesialis bedah plastik rekonstruksi, subspesialis luka bakar luka konsulen. Izin saya ingin menjawab pertanyaan dari dokter. Pertanyaan pertama itu adalah dari asam format ini yang membedakan dengan pajanan asam format yang dengan pajanan asam kuat yang lain. Di sini pada asam format itu terjadi kerusakan progresif akibat dari reaksi kimia, di mana terjadi stres oksidatif yang bersama-sama akan memicu untuk terjadinya inflamasi, dan akhirnya dikeluarkan sinyal kematian yang lebih awal di sini atau lebih cepat. Di sini 30 menit sampai 6 jam saja sudah terlihat, dibandingkan dengan asam kuat lainnya itu yang terjadi sekitar 72 sampai 120 jam pasca pajanan. Dan untuk kerusakannya sendiri tidak ada yang membedakannya antara asam format dan asam kuat lainnya, sama-sama irreversible. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi kebaruan dari penelitian saya ini? Belum ada penelitian yang sama yang pernah dipublikasikan dengan penelitian saya ini, di mana penelitian ini yang menjadi khas itu adalah di hulunya, fokus di hulunya. Di sini ada 3 yang kami fokuskan. Itu adalah yang pertama adalah isoprosten, yang kedua NF-kappa beta, yang ketiga adalah HMGB1. Isoprosten itu adalah suatu biomarker dari stres oksidatif, di mana
dia keluar pada saat jauh sebelum terjadinya peroksidasi lipid yang diperiksa dengan MDA atau malondialdehid, di mana peneliti-peneliti lain selalu untuk membuktikan peroksidasi lipid itu adalah dengan MDA. Sedangkan kami di sini sudah lebih dahulu dengan isoprosten untuk membuktikan suatu stres oksidatif. Kemudian untuk NF-kappa beta sendiri yang diaktifkan oleh toll-like reseptor, kemudian migrasi dia ke dalam sel dan mengaktifkan gen-gen proinflamasi seperti kemokin dan sitokin, itu ternyata kami juga sudah lebih dahulu di hulunya kami lakukan pemeriksaan dari TLR langsung ke NF-kappa beta baru ke dalam selnya. Sedangkan penelitian-penelitian lain untuk membuktikan adanya suatu inflamasi, dia menggunakan produk-produk dari sitokin dan kemokin seperti interleukin dan lain-lain. Kemudian AMGB1 sebagai sinyal kematian, ini juga sudah terlihat bahwa dari hasil penelitian ini di awal 30 menit sudah dapat dibuktikan sampai 1 jam dan 6 jam berikut. Demikian jawaban saya. Ya, terima kasih Dr. Kamal atas jawabannya. Baik, terima kasih Dr. Eva. Saya persilakan penguji ke-6, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Anda Himi Marsiati MS untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Saya persilakan. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Prof. Chandra, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Profesor Dr. Kamal Anas yang sebentar lagi akan memperoleh gelar akademik tertinggi. Penelitian yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi Prodi Sains Biomedis, program doktor, Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, di mana adanya pendekatan terpadu kajian histopatologi, analisis molekuler biomarker, stres oksidatif, jaras inflamasi, dan lain-lain sebagainya. Penelitian ini telah dapat dilakukan dengan baik, kemudian hasil penelitian juga telah kita lihat dari tadi, itu semuanya memberikan pengaruh yang penting. Namun karena ini sedang terbuka, kami juga diberi untuk memberikan pertanyaan kepada Prof. Vendus. Pertanyaan saya mungkin tadi juga udah banyak ya disinggung-singgung dari tadi, dan melanjutkan juga yang juga disebut oleh Prof. Vendus, di mana pajanan asam format yang diteliti dapat menimbulkan kerusakan jaringan yang bersifat progresif, yang diawali dengan koagulasi, stres oksidatif, berikut diikuti oleh respon inflamasi. Itu dapat berlangsung dalam waktu yang singkat. Pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana penjelasan mekanisme reaksinya? Untuk pertanyaan kedua, karena dari tadi kita udah, pertama kurang jelas. Kira-kira bagaimana mekanisme reaksi? Mungkin sudah diserangkan tadi ya, mungkin dijelaskan lagi bagaimana nanti dari respon inflamasi dalam waktu yang singkat itu. Tadi kan awalnya koagulasi, ya, kira-kira bagaimana. Kemudian untuk yang kedua, karena pentingnya penelitian ini, maka kami kita sebagai dosen di perguruan tinggi ya mempunyai tridharma perguruan tinggi. Di Yarsi kita punya catur dharma Yarsi, maka kami mohon Prof. Vendus menjelaskan untuk catur dharma tersebut. Silakan. Yang terhormat Profesor Dr. Anda Himi Marsiati MS, izinkan saya menjawab pertanyaannya. Pertama itu adalah bagaimana reaksi yang terjadi. Hal ini dari penelitian saya setelah dilakukan pajanan asam format selama 3 menit itu akan
menimbulkan reaksi kimia. Yang pertama itu adalah stres oksidatif. Kemudian dari stres oksidatif itu akan terjadi peroksidasi lipid dan keluarlah 8 isoprosten itu. Kemudian peroksidasi lipid ini juga memicu untuk terjadinya jalur inflamasi, di mana NF-kappa beta dijadikan sebagai biomarkernya. Dan proses inflamasi ini yang berlangsung terus, maka akan dikeluarkan AMG B1 sebagai sel kematian, dan akhirnya dinyatakan bahwa jaringan tersebut mengalami nekrosis. Kemudian itu intinya. Kemudian yang kedua pertanyaan adalah bagaimana dengan Tridharma atau Catur Dharma perguruan tinggi. Yang pertama dari pendidikan itu adalah hasil penelitian saya ini dapat diimplementasikan sebagai yang relevan untuk pengetahuan dalam bidang ilmu biomedis sendiri, kemudian dari patologi anatomi, kemudian dari farmakologi, kemudian dari ilmu kesehatan kulit, ilmu kesehatan lingkungan dan tenaga kerja, kemudian juga untuk forensik yang jelas, dan juga untuk ilmu saya sendiri, ilmu bedah. Dan kemudian selain pendidikan juga ada penelitian. Dengan adanya hasil dari penelitian saya ini membuka kesempatan untuk mengembangkan penelitian tentang terapi dari akibat luka bakar asam format ini, yang mungkin bisa berkolaborasi nanti dengan peneliti nasional atau multinasional. Kemudian yang ketiga itu dari Tridharma itu adalah pengabdian. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengabdian masyarakat, khususnya dalam pemberian penyuluhan seperti pencegahan tentang bahaya dari luka bakar kimia dan juga bagaimana penanganannya. Kemudian untuk Ruhul Islam sendiri, ini penelitian dengan hewan coba ini dapat dijadikan untuk ilmu biomedis, tentu harus didampingi dengan etik Islam, dan tentunya nanti bisa disisipkan amanah dan tentunya juga dengan spiritual dan moral yang baik. Demikian. Baik, sekarang saya sebagai ketua sidang yang akan mengajukan beberapa hal. Saya ada 2+1 nih, dan tidak akan masuk ke dalam detail penelitian yang tadi sudah banyak dibahas. Yang pertama soal, kalau mau pakai bahasa Inggris, burden of the problem. Barusan Pak Rektor juga menitip pertanyaan yang sama ke saya. Seberapa besar sih sebenarnya masalah kecelakaan akibat asam format ini? Tadi ini hal yang sudah pernah saya tanyakan pada waktu ujian juga, apakah memang hanya di Sumatera Selatan atau ada angka nasional atau angka dunia begitu yang bisa kita lihat sehingga kita tahu, oh ini memang masalah ini penting karena sekian banyak kasusnya, sekian banyak harus ditangani. Itu yang pertama. Atau yang pertama dulu deh, silakan. Yang terhormat Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, spesialis paru, konsulen. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang pertama, bahwa latar belakang dari penelitian ini diawali dengan saya waktu sekolah PPDS ilmu bedah di Sumatera Selatan. Itu saya dapati sangat banyak sekali kasus siraman yang istilah di sana itu adalah cukup parah. Dengan latar belakang itulah saya ingin lebih mengetahui bagaimana kerusakan yang ditimbulkannya. Dan untuk wilayah Sumatera Selatan mungkin ini cukup banyak. Karena di sana itu asam format itu mudah kita dapatkan
waktu saya coba membeli itu juga di warung ada itu asam format. Karena digunakan untuk mengkoagulasikan getah karet menjadi latek. Di Sumatera Selatan itu banyak sekali petani-petani karet. Dan mungkin karena tahu bahwa hal ini dapat merusak jaringan, maka digunakan untuk hal-hal kejahatan, balas dendam dan sebagainya, dan disiramkan ke tubuh korban. Dan biasanya korban itu datang sudah lama ke rumah sakit dan tentu sudah menyebabkan nekrosis dari kulitnya dan irreversible. Kalau dilihat bahwa kasus-kasus siraman dari zat kimia yang berbahaya ini memang angka tertinggi itu banyak dijumpai di India dan Bangladesh. Ya, mereka itu banyak menggunakan H2SO4 seperti yang ditanyakan oleh Dr. Insan tadi. Jadi untuk angka sendiri berapa banyak di dunia itu yang akibat korban siraman dari zat kimia ini belum saya temui. Demikian. Ya barangkali kalau angka toh mungkin tidak dapat, lanjutannya Prof. Firdaus bisa mencari kira-kira apa yang seperti asam format dan bukan asam sulfat tapi punya dampak yang sama. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, sekali lagi saya atas nama orang awam saja ya. Ini kan kebaruannya 5.1. Tadi sudah banyak dijelaskan. Saya nggak tahu kita mengundang wartawan apa tidak hari ini. Tapi kalau Prof. Firdaus menjelaskan 5.1 kepada umum, apa itu sebenarnya 5.1? Bagaimana menjelaskan 5.1 itu kepada masyarakat agar masyarakat tahu, oh ini begini sebenarnya. Inilah kebaruan yang saya berhasil pertahankan pada hari ini. Silakan Pak. Yang terhormat Profesor Dr. Chandra Yoga Ditama, spesialis paru konsulen. Izin saya menjawab pertanyaan bahwa penelitian ini memang suatu kebaruan yang menurut saya itu adalah sangat bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya, terutama untuk regulasi yang mengatur tentang penggunaan zat-zat kimia, dan tentunya hal ini juga menjadi perhatian yang harus diutamakan oleh pemerintah, terutama untuk mengatur semua regulasi itu agar zat-zat kimia ini harus lebih diwaspadai dan tentu penggunaannya juga lebih harus diatur dan tidak sembarangan tentunya dapat dibeli. Sekarang ini kalau kita lihat di Indonesia sangat mudah sekali membeli zat-zat berbahaya ini, dan untuk hasil penelitian ini sendiri kita dapat memastikan bahwa kita bisa membuktikan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh zat kimia itu bukan hal yang ringan tapi sudah berat dan tentu perlu penanganan yang lebih lama, lebih panjang, lebih mahal dan sebagainya. Demikian, Prof. Kalau kita dengar waktu ujian barangkali bukan ringan tapi sangat berat ya untuk yang ketiga bukan pertanyaan Prof. Firdaus ya. Ini kan di semua penelitian termasuk juga Anda punya ini kan ada kita mengharapkan akan melakukan penelitian selanjutnya, eksplorasi segala macam. Nah, kenapa saya bilang bukan pertanyaan? Karena kan kita tahu bahwa doktor ini adalah jenjang akademik yang tertinggi. Tapi kita tidak berharap sudah tinggi terus dia berhenti di situ. Kan ada terusannya harusnya begitu ya. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan saya, bertanya atau berharaplah apa yang kira-kira Prof. Firdaus akan lakukan sebagai dokter nantinya untuk melanjutkan penelitian ini atau melanjutkan penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan ini, dan ini disampaikan di depan sidang yang semua dengar bisa ditagih nanti jadinya. Saya persilakan. Yang terhormat Profesor Dr. Chandra Yoga Ditama, spesialis paru konsulen, izin saya menjawab bukan pertanyaan. Demi kemaslahatan umat, saya akan melanjutkan penelitian ini. Mudah-mudahan bagaimana
saya bisa mencegah jangan sampai kerusakan akibat asam format ini, khususnya asam format, dan tentunya hasil penelitian ini bisa dijadikan salah satu dari protap penanganan dari luka bakar zat asam atau zat kimia yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih, kita tunggu nanti beberapa waktu lagi ya. Bapak Rektor yang terhormat, acara kegiatan tanya jawab telah selesai. Selanjutnya anggota sidang mohon izin untuk menentukan penilaian. Kami akan melakukan rapat sekitar 15 menit. Saya kembalikan ke Bapak Rektor. Baik, terima kasih Prof. Chandra, Bapak-bapak dan Ibu hadirin dan hadirin yang saya muliakan. Tanya jawab sudah berakhir dan anggota sidang memerlukan waktu untuk menentukan penilaian. Oleh karena itu sidang saya skor untuk beberapa saat. It all starts with a dream of ascending the ladder of technological advancement, a dream to envision a brighter future for the nation, a dream to soar to the highest peak of Islamic civilization, a dream to realize one's potential and achieve self-actualization as a future agent of change. What if those dreams began to take shape right here, a place where you can learn and explore new knowledge, expand your horizons, discover new worlds, and give voice to all of your dreams? Universitas Yarsi, a modern campus with Islamic nuances, established on April 15, 1967 by the Yarsi Foundation. It emerged from concern over the lack of medical professionals in Indonesia, as well as an effort to get Muslim communities involved and contribute to the field of healthcare and education. Initially known as Sekolah Tinggi Kedokteran Yarsi, with only one study program, it later expanded with the opening of 3 other faculties and became Universitas Yarsi. For over 56 years, it has been a steadfast contributor to Indonesia's development, making it your best choice to begin taking steps toward realizing your big dreams. Universitas Yarsi offers 16 programs across 6 faculties, including medicine, dentistry, law, economics and business, information technology, psychology, and a graduate school, where the Faculty of Medicine ranks among the top private medical faculties in Indonesia. The best national and international curricula are comprehensively applied in each study program to create qualified and professional graduates who can serve as community leaders, decision makers, communicators, care providers, and entrepreneurs based on Islamic principles. Students at the Faculty of Medicine set out on a mission to heal the world. Supported by state-of-the-art laboratories and dedicated mentors, they cultivate their dreams of becoming life-saving heroes. At the Faculty of Dentistry, we believe that smiles are powerful. Here, the students learn how to spread healthy smiles to the world. The Faculty of Law is where justice becomes a reality. The students learn how to be committed advocates who uphold the principles of justice. The Faculty of Economics and Business educates students on creating successful firms and developing future leaders. The Faculty of Information Technology is where codes are transformed into innovations,
The air is filled with a spirit of curiosity and innovation, making the impossible possible. The Faculty of Psychology is a window to the mind and soul, where students learn how to understand and help others. The Graduate School is where in-depth research and new discoveries happen. This is where future scientists hone their expertise. As one of the best private universities in Indonesia, nationally accredited and internationally well-known, we've earned the distinction of being the third-ranked higher education institution in Jakarta for our impact on the Sustainable Development Goals, giving you the experience to be part of a global collaboration with various partners and universities on a national and international level. Universitas Yarsi is a place where education, research, and community development as the main pillars of higher education are upheld and carried out, encouraging you to be a smart, active, and inventive young intellectual with a strong sense of problem-solving and empathy. A place where art, technological innovation, culture, and diversity come together with Islamic values in a way that inspires and opens new windows to the world. A place where modernization, driven by the rapid advancement of the educational sector and technology, provides you with the best means to stay connected to various learning processes both on and off the network. The technology that runs along the traditions of Nusantara while upholding the Islamic values. In this place, where knowledge meets passion and dreams come true, at Universitas Yarsi, the pursuit of knowledge extends beyond the confines of the lecture hall, turning into an adventurous journey with each chapter unfolding, a place where individuals are free to explore and express themselves, optimize their talents and creativity, and leverage all the opportunities and resources available to support them in exploring knowledge, both theoretically in the study room and practically in the state-of-the-art and modern research room, to the social and professional environment as a form of social responsibility and self-actualization of every element Universitas Yarsi to spread benefits, advance, and educate the nation. A place where individuals are also nurtured to reach their full potential, equipped with Islamic knowledge, skills, and capabilities to face various global challenges and competition, a process that molds an excellent young generation. Insan Kamil, who not only excels academically, but also actively contributes to solving global issues and challenges. Universitas Yarsi bertekad untuk melahirkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul di dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tapi juga dibekali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping juga cakap, mandiri, inovatif, serta siap menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk kemajuan umat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Yayasan Yarsi berkomitmen penuh mendukung Universitas Yarsi dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi Islam yang terpandang, berwibawa, bermutu tinggi, dan mampu bersaing dalam forum nasional maupun internasional. Yayasan Yarsi mendukung sepenuhnya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. This is a place where you can begin to shape your dreams and goals, bringing them to fruition until you achieve the highest peak of success you have always dreamed of. A place you can rely on to support you in achieving all your hopes, transforming you into an excellent young generation who are ready to rebuild the glory of Islam and make Indonesia advanced and strong. Here at Universitas Yarsi, the smart campus that you can rely on. Hadirin yang terhormat, sidang akan dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ketua Pembina Yayasan Yarsi,
Rektor Universitas Yarsi dan tim penguji sidang terbuka Doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi memasuki ruang sidang. Promovendus memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada Rektor Universitas Yarsi dipersilakan untuk melanjutkan sidang. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, sidang terbuka Doktor Universitas Yarsi kembali dibuka. Saudara Promovendus, kami telah mempelajari, pertama adalah disertasi yang saudara ajukan dan berbagai pembelaan saudara terhadap tanggapan dari para penguji. Yang kedua, telah menerima laporan dari promotor tentang perkembangan keahlian yang saudara miliki. Yang ketiga, laporan dari Ketua Program Studi mengenai hasil perkuliahan, kemudian juga ujian proposal, ujian tertutup sampai kepada promosi hari ini. Berdasarkan semua itu, anggota sidang memutuskan untuk menetapkan saudara Kamal Anas NPM 310-202-2006 dinyatakan lulus dengan IPK 3,86 cum laude atau dengan pujian. Alhamdulillah, selamat kepada Bapak Dr. Anas ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya persilakan kepada promotor Dr. Insan Sosian Tundru PhD untuk menyampaikan sambutan beliau. Kami persilakan. Terima kasih, Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Yarsi, Ketua Yayasan Yarsi, dan saya hormati Rektor Universitas Yarsi, Bapak Ketua Sidang, para penguji, para hadirin serta saudara Promovendus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan rangkaian ujian terbuka pada hari ini. Atas nama tim promotor, kami menyampaikan penghargaan kepada saudara Promovendus yang telah menempuh perjalanan panjang dalam menuntut ilmu. Dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan kerja keras hingga sampai pada tahap akhir studi doktoral ini. Disertasi yang telah saudara Promovendus pertahankan hari ini bukan hanya menambah khazanah ilmu pengetahuan, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pengembangan ilmu dan kepada masyarakat. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penguji yang telah memberikan masukan berharga demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi saudara Promovendus untuk terus berkarya, meneliti, serta mengabdikan diri bagi agama, bangsa, negara, dan masyarakat. Akhirnya, dengan penuh kebanggaan, kami ucapkan selamat pada saudara Promovendus yang telah meraih gelar doktor dan berhak menggunakan gelar Dr. Kamal Anas, spesialis bedah Fainax. Demikian juga kami ucapkan selamat kepada keluarga karena tentu keberhasilan Promovendus hari ini
adalah berkat dukungan dari keluarga. Semoga gelar ini menjadi amanah untuk terus menjaga integritas akademik, keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Insan Sosiawan Tunru PhD yang merupakan promotor daripada Dr. Kamal Anas. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Dr. Kamal Anas, spesialis bedah Finax, sebagai dokter kedua di Universitas Yarsi. Tentu semua pencapaian ini sangat ditentukan oleh kerja keras, kerja cerdas, kerjasama, dan juga niat yang luhur dari kita semua. Dari itu saya mengucapkan selamat kepada promotor dan co-promotor, terutama co-promotor dari luar Yarsi, yaitu Dr. Yefta Munajat, spesialis bedah. Beliau juga spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan juga subspesialis di bidang luka bakar. Jadi dengan ini pembimbingannya sudah bisa kita pastikan prima. Beliau adalah dari Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kita berikan tepuk tangan kepada. Dan kita juga merasa berbahagia karena yang menguji juga seorang pakar Indonesia, yaitu Profesor Dr. Hewan Ekowati Handaryani, yang merupakan seorang guru besar dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB University, ya, IPB University. Tepuk tangan untuk Profesor Ekowati. Dan tentu kepada Kaprodi Demas Sejaran dan kepada Direktur Pasca Sarjana, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan. Tapi juga kita merasa bersyukur dan berbahagia telah hadir bersama kita tamu-tamu terhormat, ya, yang di tengah kesibukan beliau telah menyediakan waktu untuk menghadiri acara kita ini, yaitu senior kita semua. Yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Wahyu Utomo MS. Terima kasih, bisa berdiri Pak, ya. Terima kasih, beliau di belakang kita, ya. Beliau adalah staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Yang kedua, Bapak Insinyur Jusman Jamal Safi'i Jamal, ya, senior kita, ya, tepuk tangan untuk beliau. Beliau adalah Menteri Perhubungan pada Kabinet periode 2014-2019, dan kita juga bersyukur senior kita Dr. Andes Rudiantara MBA, Menteri Komunikasi dan Informasi pada Kabinet 2019-2024 hadir bersama kita, dan teman-teman Bapak Kamal Anas, baik dari rumah sakit maupun dari profesi beliau. Dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan resmi sidang terbuka Dokter Universitas Yarsi ditutup. Alhamdulillah, dengan demikian sidang terbuka Doktor Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi dinyatakan selesai. Sebelum kita berlanjut kepada acara foto bersama, kami mohon dengan hormat kepada anggota sidang, Ketua Pembina Yayasan Yarsi, Rektor Universitas Yarsi, tim penguji untuk dapat berfoto bersama dengan Dr. Kamal Anas, SPB Finax. Untuk selanjutnya kami akan bacakan urutan untuk dokumentasi bersama.
Selanjutnya kami mengundang yang terhormat Ibu Hajah Zoraida jurnalis UDIN dan Ketua Pengurus Yayasan YARSI Dr. Santi jurnalis SPA MKes untuk dapat dokumentasi bersama Dr. Kamal Anas SPB Finax. Terima kasih untuk Ibu Hajah Zoraida jurnalis UDIN dan Dr. Santi untuk bisa kembali duduk di tempat. Selanjutnya kami persilakan untuk berfoto bersama Ketua Sidang dan semua yang sudah berdiri tetap di tempat. Kami undang Dr. Andes Rudiantara MBA dan istri untuk berfoto, silakan. Dr. Andes Rudiantara. Oh, silakan. Kami persilakan juga Ibu istri dari Dr. Kamal Anas, silakan berfoto bersama. Berikutnya kepada Insinyur Jusman Syafiq Jamal, yang lain dimohon tetap di tempat. Sudah, maaf. Kemudian Dr. Insinyur Wahyu Utomo, jika ada, silakan. Sudah ya? Masih? Belum, masih. Terima kasih kepada anggota sidang untuk bisa dipersilakan untuk ke VIP. Untuk Dr. Kamal Anas tetap di tempat dan Nyonya untuk berfoto bersama dengan tamu kehormatan Dekan FK Profesor Prativi Sudarmono dan jajarannya, kami persilakan. Kepada Dekan FK Profesor Prativi, silakan untuk berfoto bersama Dr. Kamal Anas dan Ibu. Kami yakin sudah tidak sabar untuk berfoto bersama dengan doktor baru kita. Kami mohon kesabarannya untuk antri ya.
Selanjutnya kami persilahkan untuk foto bersama keluarga inti dulu. Silakan untuk bergabung bersama Dr. Kamal untuk berfoto mengabadikan momen yang sangat bersejarah ini. Dilanjutkan dengan keluarga besar mungkin ya. Ya, silakan mengatur posisi untuk berfoto. Dibantu posisinya supaya bagus. Ya, keluarga inti, silakan berfoto. Ya, inilah keluarga inti dari Dr. Kamal Anas. Tanpa dukungan istri dan anak tentu tidak akan sampai di titik ini ya Dok ya. Selanjutnya kami undang tamu undangan Ibu Hajah Dedeh Nurhayati dari RSBA dan tim untuk berfoto bersama.